Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Sirah Umar bin Khattab, ada satu kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya kepemimpinan khalifah kedua ini. Bukan hanya soal perluasan wilayah kekuasaan, tapi tentang hatinya yang dekat dengan rakyat. Suatu malam, Umar bin Khattab, seorang pemimpin tertinggi dunia Islam, memutuskan untuk menyamar dan berkeliling kota Madinah. Ia ingin tahu langsung tanpa perantara bagaimana keadaan rakyatnya. Dan malam itu, ia mendengar suara tangis anak-anak dari sebuah gubuk sederhana. Lalu, ia mendekat dan melihat seorang ibu sedang merebus air. Tapi ternyata bukan makanan yang dimasak, melainkan batu. Umar pun bertanya, "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" Sang ibu menjawab, "Karena mereka lapar dan aku hanya menenangkan mereka dengan memasak batu. Aku tidak punya makanan." Yang lebih mengejutkan, sang ibu mengeluh tentang pemimpinnya. Ia berkata, "Amirul Mukminin tidak tahu keadaan kami." Padahal yang berdiri di depannya adalah Umar sendiri. Umar pun kembali ke Baitul Mal, gudang makanan milik negara. Ia memanggul sendiri karung berisi gandum dan lemak, tanpa membiarkan pengawalnya membantu. Ketika ia ditanya pengawalnya, ia pun menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat jika aku tidak melakukannya sendiri?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri yang memasak makanan dan menyuapi anak-anak yang kelaparan tadi. Ia duduk, melihat mereka tertawa kenyang, dan berkata, "Aku tidak akan pergi sebelum kulihat mereka tertawa seperti tadi mereka menangis." Menurut Dr. As-Salabi, inilah puncak keadilan dan kasih sayang seorang pemimpin. Umar tidak hanya memerintah, tapi hadir. Ia bukan hanya penguasa, tapi pelayan umat. Dan itulah kenapa dalam sejarah dunia, nama Umar bin Khattab selalu berdiri sebagai simbol kekuasaan yang penuh amanah, keadilan yang tak pandang bulu, dan kepemimpinan yang dicintai langit dan bumi. Kalau pemimpin kita seperti ini, kira-kira seperti apa nasib negara ini? Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Dea Wulandari, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Pemalang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuliana Habibi MSI atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.